Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah baca tulis Al-Quran serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya kami dari kelompok 4 mata kuliah baca tulis Al-Quran akan menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kami mengenai materi keempat, yakni kompetensi, peran, dan etika-etika guru dalam pembelajaran. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Salsabila Syafiatul Khair. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Selanjutnya ada teman saya Nurul Azizah sebagai pemateri pertama. Yang ketiga adalah Fayat Saifullah sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Tiara Maharani sebagai pemateri keempat. Selanjutnya adalah penyampaian materi tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Azizah. Kepada Nurul Azizah saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Nurul Azizah. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama. Kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat, efektif. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagosis, dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara perinci, kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsekuensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator eksistensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir, bertindak, dan berwawasan luas. Kompetensi pedagosis. Kompetensi pedagosis adalah suatu kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman tentang peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai prestasi yang dimilikinya. Kompetensi tersebut diantaranya memberi landasan pendidikan, mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, memahami, mengembangkan potensi peserta didik, dan kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan konseling. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan ideologi. Kelimanya, setiap kompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut.
Subkompetensi menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang ilmu studi, memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator sebagai berikut: mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, serta mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Salsabila. Terima kasih kepada Nurul Azizah. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran-peran guru dalam pembelajaran. Dalam hal ini, tugas guru adalah merancang dan mempersiapkan program pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya adalah guru sebagai perancang pembelajaran membuat dan merumuskan bahan ajar untuk diajarkan kepada siswa-siswanya. Seorang guru juga menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, dan kemampuan seorang siswa. Guru merancang metode pembelajaran juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Untuk selanjutnya adalah guru sebagai konselor. Dapat kita ketahui bahwasanya konselor sendiri artinya adalah sebagai penasihat atau seseorang yang dapat memberikan masukan atau solusi terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, tugas guru adalah memberikan motivasi kepada siswa-siswanya, dan guru juga membantu siswa dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Selanjutnya adalah guru sebagai pelaksana kurikulum. Perlu kita ketahui bahwasanya kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti suatu proses pendidikan. Dalam hal ini, tugas guru adalah sebagai pelaksana langsung dari kurikulum di suatu kelas. Guru bertugas mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran. Guru dapat merancang dan mempersiapkan program pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah guru sebagai demonstrator. Dalam hal ini, tugas guru adalah mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti. Guru sebagai tenaga mengajar, tugasnya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, merancang pengajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai aktivitas pembelajaran dari siswanya itu sendiri. Selanjutnya adalah guru sebagai pengelola kelas. Dalam hal ini, tanggung jawab sebagai manajer kelas, yakni penting bagi guru membimbing pengalaman-pengalaman siswa sehari-hari ke arah self-directed behavior, yang mana artinya maksudnya adalah salah satu manajemen kelas yang baik adalah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya kepada guru, sehingga mereka mampu membimbing kegiatannya sendiri. Siswa harus belajar melakukan self-control and self-activity melalui proses bertahap. Sebagai manajer, guru hendaknya mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya adalah guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media-media pendidikan dalam pengajaran suatu pembelajaran, karena
Media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru bertugas untuk mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan yang positif dengan para siswa. Contohnya, guru sebagai mediator adalah kesesuaian pemilihan metode pengajaran dan kesesuaian pemilihan media pengajaran guru terhadap siswanya yang dihadapi, agar terciptanya pembelajaran yang efektif, efisien, dan interaktif. Untuk yang selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator, yang mana tugas guru adalah menyediakan fasilitas-fasilitas bahan atau alat pengajaran untuk mengajar siswanya digunakan dalam proses pembelajaran. Serta dalam hal ini fasilitator juga memberikan motivasi kepada siswanya, membantu membimbing siswa dalam proses pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas. Selanjutnya adalah guru sebagai evaluator, yang mana evaluator sendiri itu artinya penilaian atau guru tersebut menilai siswanya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah guru menyiapkan beberapa tes atau ujian agar mendapatkan penilaian terhadap siswanya secara objektif tentunya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang etika-etika guru dalam proses pembelajaran. Kepada Fayat Saifullah, saya persilakan. Etika guru dalam proses pembelajaran meliputi yang pertama, etika guru terhadap peserta didiknya. Guru sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada muridnya, seperti pribadi dan perlakuan yang baik serta berpenampilan baik dan sopan akan menjadi teladan yang dapat ditiru oleh murid, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu etika guru terhadap pekerjaan. Guru adalah pekerjaan yang mulia. Guru harus mampu melayani masyarakat di bidang pendidikan dengan profesional, supaya bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat. Maka guru juga harus mampu menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Yang ketiga yaitu etika guru terhadap tempat kerja. Sikap profesional guru pada tempat kerja adalah dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat kerja dan lingkungan. Etika guru sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang keempat, etika terhadap teman sejawat atau sesama pendidik. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwasannya guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. Dalam hal ini, kode etik guru menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Yang kelima ialah etika terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. Selanjutnya yaitu adalah etika terhadap pemimpin. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar di tingkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seseorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, oleh Tiara Maharani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sifat-sifat kualifikasi seorang guru. Yang pertama adalah zuhud. Seorang guru harus memiliki sifat zuhud, yaitu tidak mengutamakan untuk mendapatkan materi dalam tugasnya, melainkan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata.
Kemudian yang kedua, bersih jiwanya. Seorang guru memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwa, terhindar dari dosa besar, pamer, dengki, permusuhan, dan sifat-sifat lainnya yang tercela menurut agama Islam. Kemudian selanjutnya adalah ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya karena keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Bersih jiwanya. Seorang guru memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwa, terhindar dari dosa besar, pamer, dengki, permusuhan, dan sifat-sifat lainnya yang tercela menurut agama Islam. Kemudian menempatkan diri sebagai seorang bapak. Seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Dengan sifat ini, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri. Kemudian menguasai materi. Seorang guru harus menguasai bidang studi yang diajarkannya. Seorang guru harus sanggup menguasai mata pelajaran yang diberikan serta memperdalam pengetahuannya tentang itu, sehingga pelajaran tidak bersifat dangkal, tidak memuaskan, dan tidak menyenangkan orang yang lapar ilmu. Terima kasih.